Supporter Malaysia berdalih tentang kegagalan Harimau Malaya Muda mengalahkan Sri Lanka, negara dengan ranking FIFA ke-200 dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 sudah rampung pada Minggu kemarin malam waktu Indonesia Barat, dengan timnas Indonesia U20 dipastikan lolos secara langsung ke putaran final. Skuad asuhan Indra Syafri menjadi pemuncak grup F setelah bermain imbang dengan skor 1-1 kontra Yaman semalam, dengan Jens Revan menjadi pencetak gol untuk Garuda Nusantara. Selain timnas Indonesia U20, Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025, selagi Vietnam tersingkir karena tak mampu menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Selain timnas Indonesia U20, Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025, selagi Vietnam tersingkir karena tak mampu menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Di sisi lain, Malaysia sudah tersingkir sejak hari Jumat lalu, menyusul kekalahan dari Tajikistan dengan skor 0-1. Mereka sebenarnya masih bisa finish kedua di grup A, namun mustahil untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 karena tak akan mampu masuk sebagai salah satu runner-up terbaik. Kasihan Presiden FAM, Datuk Hamidin, supporter Malaysia desak mundur kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Malaysia turun ke jalan secara beramai-ramai di Kuala Lumpur. Masa mendesak Datuk Hamidin mundur dari jabatan Presiden FAM. Malaysia merasa kecewa terhadap kinerja Datuk Hamidin gagal membawa sepak bola Malaysia. Datuk Hamidin tidak mampu menghadirkan prestasi sepak bola kepada Malaysia. Lalu bagaimana reaksi netizen menanggapi hal ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, and share, and comment video ini ya guys. Indonesia U19 sukses mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 dan memastikan langkah mereka ke final. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo ini sangat sengit, dengan kedua tim saling melancarkan serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Meskipun babak pertama berakhir tanpa gol, memasuki babak kedua, serangan demi serangan terus dilancarkan oleh timnas Indonesia. Akhirnya, pada menit ke-78, Buffon berhasil memecah kebuntuan dengan gol yang luar biasa. Gol ini menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dan memastikan kemenangan Indonesia. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U19 berhasil melaju ke final dan akan berhadapan dengan Thailand dalam perebutan gelar juara. Setelah 10 tahun tidak pernah menang lawan Malaysia Under-19, akhirnya Indonesia berjaya menamatkan badi mereka malam tadi. Bila Indonesia menang ni, macam biasalah, banyak DM, komen pun beratus. Ada yang sampai ke tempat lain. Okay? So, jangan risau, aku akan bahas game Malaysia versus Indonesia ni. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. So, game malam tadi kita boleh nampak yang Indonesia menyerang bertubi-tubi, tapi Malaysia bertahan dengan sangat baik. Kalau aku nak compare dengan defending tim-tim senior ataupun tim-tim under 23, aku boleh kata tim Malaysia under 19 ni lebih baik. Tak selalu sangatlah long ball, tak merepek sangat. Defending pun dia punya positioning semua cantik. Sebab itulah half time skor berakhir dengan 0-0. Tapi Indonesia under 19 ni siut betul lah. Aku tak tahu pula dia bawa legend-legend dalam bola sepak. Figo ada, Kakak ada, dan last kali diorang punya goal scorer Buffon. Buffon tak main keeper dah. Buffon yang gol. Tapi gol tu kelang kabut jugalah. Defend cuba nak keluarkan bola-bola ayam. Kena keeper, bola terkeluar balik. Kena kaki keeper, masuk balik dalam gol. Maka Indonesia leading 1-0. Lepas dah terkono 1-0, boleh nampak yang Malaysia ni dah mula desperate. Dah mula untuk mencarikan gol. Tapi Indonesia bertahan dengan baik sampai ke hujung whistle. Agak lambat juga whistle tu ditiup. Dan akhirnya Indonesia lah yang layak ke final. Maka impian Malaysia untuk mengekalkan status juara Under-19 berakhir di sini. Dan Malaysia akan berjumpa dengan Australia. Indonesia akan berjumpa dengan Thailand. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada Indonesia. Moga boleh menang lawan dengan Thailand. Alright, itu saja guys. Yang suka konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow.
Oke ya, aku sih nggak mau banyak komentar ya guys, tapi mungkin aku bisa sedikit kasih apa ya, kasih reaction lah ya untuk sepak bola Malaysia ya. Yang mudah-mudahan sepak bola Malaysia juga bisa bangkit seperti dulu Indonesia juga pernah mengalami kemunduran sepak bola ya. Kalau kita bilang itu adalah masa kelam dan masa hitamnya ya sepak bola Indonesia itu di tahun-tahun beberapa tahun yang lalu deh. Itu kira-kira di tahun 2000-an sampai 2012 sampai 2000 mungkin 2020 apa 2020-an gitu ya. Nah, belakangan ini aja yang setelah 5 tahun setelah kepemimpinan dari STY, sedikit demi sedikit memang pencapaian Indonesia itu mulai lagi bangkit. Nah, ditambah lagi dengan pergantian Federasi Sepak Bola, Ketua Sepak Bola Indonesia yaitu Bapak Erick Thohir. Nah, dari kesinambungan ini Indonesia sekarang sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, lagi dan lagi Indonesia berada di atas Malaysia setelah pagelaran AFF U16 di mana Indonesia berada di posisi ketiga di Piala AFF U16 ini dan Malaysia berada di posisi ke-8 karena mereka hanya mengoleksi 3 poin. Maka dengan hasil ini sudah terbukti kalau untuk saat ini sepak bola Indonesia berada di atas sepak bola Malaysia. Saya harap sebagai pencinta sepak bola ASEAN, semua negara ASEAN bisa berkembang dan menunjukkan apa yang terbaik di kualifikasi Piala Asia U17. Let's go! Betul ya, jadi memang kita tuh harus bangkit bersama ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam semua harus guys kita itu membawa nama ASEAN ke kancah internasional ya. Kalau bisa kita singkirkan dari ASEAN, bisa menyingkirkan negara-negara seperti negara-negara Arab yang memang mayoritas selalu masuk ke Piala Dunia ya. Meskipun cara-cara mereka itu kebanyakan cara-cara curang ya, karena memang AFC itu lebih dominan sepertinya ke Timur Tengah begitu. Tapi kita harus fight, kita harus bangkit. Kita contoh Jepang ya, meskipun mereka dicurangi oleh negara-negara Arab tersebut, tapi mereka tetap fight ya dengan skor yang luar biasa sehingga kecurangan-kecurangan itu bisa ditutupi. Nah, kita maunya bukan hanya Indonesia, tapi semua negara-negara Asia lainnya bisa berkembang dan menuju ke Piala Dunia ya guys. Malaya menyala walaupun timnas Malaysia kecundang kepada timnas Indonesia 1-0 dalam semifinal Piala AFF bawah 19 tahun. Abang bangga dengan prestasi dan semangat yang ditunjukkan oleh pemain muda Harimau Malaya. Bukan senang untuk satu tim muda yang kurang pengalaman bermain ke peringkat kebangsaan. Harus Lebih-lebih lagi diapresiasi. menentang pihak lawan yang kuat kat rumah diorang. Apa yang kita nampak ialah pemain muda yang berani bermain bermati-matian membawa lencana ini di dada. Semalam memang game yang sengit di mana dua pasukan pun main dengan baik. Tempo permainan Harimau Malaya terutamanya di separuh masa pertama memang laju dan kita ada peluang menjaringkan gol. Cuma finishing kurang sedikit. Masuk separuh masa kedua pula timnas Indonesia main dengan lebih compact dan defensif serta mementingkan counter attack. Pemain Harimau Malaya nampak letih selepas minit ke-70 dan dari situlah kita membuat kesilapan dan bolos 1 gol. Tapi apa-apa pun memang game yang menghiburkan dan tahniah kepada timnas Indonesia. Bagi kawan-kawan jiran serumpun yang kecam Harimau Malaya disebabkan kekalahan ini, abang terima. Tapi jangan lupa berterima kasih kepada man of the match Garuda iaitu Tiang Gol. Apa benda ni weh?
Bapa, apa ni? Malaysia kalah 6-0 dengan Indonesia. So, baru-baru ni Malaysia lawan dengan Indonesia. Friendly futsal. So, dalam perlawanan itu, Malaysia kalah 6-0 dengan Indonesia. Waktu aku tengok game ni, Indonesia punya player, diorang punya performance lain macam lah. Kalau tengok player-player Malaysia, mungkin diorang lemah sikit sebab stamina player-player Indonesia jauh lebih bagus. Kalau kita tengok player Malaysia pun, mereka bagi saingan. Tetapi mungkin player Indonesia, diorang punya performance dan juga taktikal lebih bagus daripada Malaysia. Kalau sebut pasal Indonesia dekat futsal, mereka bukan calang-calang. Mereka agak bagus juga. Kalau korang tengok world ranking, mereka menduduki tempat nombor 24 manakala Malaysia menduduki tempat nombor 28. Walaupun ini adalah game friendly, tahniah kepada dua-dua pasukan lah sebab mereka dah cuba sedaya upaya untuk mendapatkan result yang agak bagus. Mungkin pada masa yang akan datang Malaysia boleh improve dari segi performance dan juga diorang punya tactical and mungkin boleh kalahkan Indonesia pada masa yang akan datang. Hidup kadang di atas, kadang di bawah. Timnas futsal Ya betul ya, jadi hidup itu kadang di atas, kadang di bawah ya guys ya. Dan itu tergantung dari effort, dari usaha, dan juga dari segala aspek ya, dari pemimpin federasi sepak bolanya, juga dari support dari pemerintah, dan juga support dari masyarakatnya. Jadi semua itu harus berjalan dengan baik agar sepak bolanya bisa maju seperti itu dan meraih prestasi ya. Kalau dulu Indonesia mungkin di masa suram, dan sekarang mungkin ya karena kita lihat di semua umur ya guys ya, U16, U20, bahkan futsal Indonesia sekarang memang lebih baik daripada Malaysia, tapi bukan berarti Malaysia itu buruk, enggak ya. Jadi memang harus diperbaiki ya, itu saran dari aku pribadi sih ya buat kalian yang buat yang ada di Malaysia seperti itu. Indonesia berhasil membantai Malaysia dengan skor telak 6-0. Gak dikasih gol ya, dibantai ya. Semoga dengan hasil ini membuat timnas futsal Indonesia itu berkembang lagi ya. Kan kemarin tuh sempat turun ya. Federasi futsalnya sempat menurutku mengecewakan, tapi sekarang udah mulai membaik lagi. Apalagi bisa membantai Malaysia dengan skor 6-0. Oke, itu dia ya guys ya untuk video kali ini ya. Terima kasih karena kalian sudah menemani aku di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini guys, dan juga channel ini ya guys ya, agar terus berkembang bersama kalian semua ya guys.